Halo teman-teman pembelajar, perkenalkan kami dari kelompok 5 mata kuliah Perilaku Organisasi KPD Fakultas Psikologi Universitas Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya Nelvi Dinaro dengan NRP 150119317 dan teman-teman akan menjelaskan tentang satu materi penting dari buku Robbins yang berjudul Applied Motivation nih. Kira-kira apa saja ya Applied Motivation itu? Nah, sebelum masuk ke materi kali ini, saya, Nelvin Ginaro, ingin memperkenalkan teman-teman anggota kelompok 5 lainnya ya. Yang pertama ada... Halo semuanya, namaku Natasha, NRP 150119288. Hai teman-teman pembelajar, perkenalkan nama aku Nisna Tufail Anwar dengan NRP 150119290. Hai semuanya, kenalin nama aku Giovan Kebianka, biasa dipanggil Bibi. Aku dari kelompok 5 dengan NRP 150119313. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Bayi Safira Karisma Putri, biasa dipanggil Vira, NRP 150119325. Halo teman-teman, nama saya Jola Nur Syafia, NRP 150119335. Nah, sebelum kita tahu tentang apa itu Applied Motivation, kita harus tahu dulu apa sih motivasi menurut KBBI. Nah, menurut KBBI, motivasi adalah sebuah usaha yang menyebabkan individu atau kelompok tertentu untuk tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya. Nah, jadi kesimpulan dari Applied Motivation itu apa sih? Jadi, kesimpulan dari Applied Motivation itu sendiri adalah sebuah penggunaan motivasi guna untuk mendorong semangat serta gairah karyawan dalam meningkatkan kualitas atau performa kerjanya untuk mencapai tujuan yang dikehendakinya serta mendapat kepuasan dengan hasil kerjanya. Oke, setelah kita tahu apa sih yang dimaksud dengan Applied Motivation itu tadi, kita juga harus tahu bahwa jenis-jenis dari Applied Motivation itu juga ada banyak loh. Nah, yang pertama, ada yang namanya Motivating by Job Design atau Job Design yang dikembangkan oleh J. Richard Hackman dan Craig Altman menunjukkan bagaimana cara suatu elemen dalam pekerjaan diatur sehingga mampu mempengaruhi beberapa hal dalam pekerjaan termasuk upaya karyawan dan juga kerangka kerja. Nah, hal ini merupakan peluang untuk meningkatkan bagaimana performa pekerjanya, teman-teman. Lalu, di dalam job design terdapat satu elemen penting yang dinamakan dengan The Job Characteristic Model atau JCM. Nah, job design yang sering digunakan untuk meningkatkan motivasi para karyawan pada suatu perusahaan ini mengandung beberapa model karakteristik yang menggambarkan pekerjaan ke dalam 5 dimensi pekerjaan inti, yang persis seperti pada mind map di bawah ini. Bisa kita lihat bahwa 5 dimensi pekerjaan inti terdiri dari skill variety, task identity, task significant, autonomy, dan feedback. Masing-masing dimensi tersebut memiliki pengaruh pada keadaan psikologis serta hasil dari kerja karyawan pada perusahaan. Selain adanya kegunaan 5 dimensi pekerjaan inti dari Job Characteristic Model, J. Richard Hackman dan Craig Oldham juga mengembangkan yang namanya Motivating Potential Score, yaitu cara yang digunakan untuk mengetahui indeks prediksi yang menunjukkan seberapa tinggi atau rendahnya potensi motivasi karyawan dalam suatu pekerjaan. Nah, Motivating Potential Score atau yang bisa lebih dikenal dengan sebutan MPS ini merupakan penggabungan dari 5 dimensi inti pekerjaan JCM ke dalam prediktif yang dapat dihitung menggunakan rumus di bawah ini. Nah teman-teman, setelah tadi kita membahas mengenai job design, sekarang di sini ada aku Bibi yang akan menjelaskan tentang using job redesign to motivate employees. Nah, ada 2 topik nih. Yang pertama job rotation, yang kedua ada relational job design. Pertama kita bahas job rotation dulu ya. Apa sih job rotation itu? Job rotation adalah perpindahan karyawan secara berkala untuk melakukan pertukaran tugas di dalam organisasi yang sama. Nah, tapi sebelum melakukan job rotation kita harus memiliki keterampilan sesuai dengan
pertukaran tugas yang tidak dilakukan. Oleh karena itu, job rotation bisa juga disebut dengan pelatihan silang. Nah, selanjutnya gimana sih memotivasi karyawannya? Nah, saat kita melakukan job rotation, yang pasti kita akan bertemu dengan lingkungan yang baru, situasi yang baru, pekerjaan yang baru. Kurang lebih semuanya merupakan hal baru. Oleh karena itu, akan muncul motivasi di dalam diri karyawan, semangat yang baru untuk bekerja. Selanjutnya, ada dampak positif dari job rotation. Yang pertama, meningkatkan kepuasan kerja dan komitmen organisasi. Dapat mengurangi rasa bosan karyawan. Motivasi kerja karyawan semakin meningkat, membantu karyawan untuk mengetahui peran mereka di dalam organisasi. Untuk yang kedua, kita akan membahas mengenai relational job design. Relational job design atau desain pekerjaan relasional merupakan desain pekerjaan di mana sebuah pekerjaan memiliki relasi dengan pekerjaan lainnya atau pihak lain. Desain pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang berfokus pada banyak orang, seperti pelanggan atau klien yang kehidupannya telah mendapat dampak positif berkat kerja karyawan. Nah, bagaimana sih bisa ada motivasi yang timbul dari desain pekerjaan relasional ini? Nah, hal ini bisa terjadi karena di saat perusahaan menerima manfaat atau tanggapan baik dari pihak lain, karyawan bisa merasakan bahwa hal yang dikerjakannya memiliki dampak baik untuk orang lain. Contohnya nih, saat ada seorang pelanggan dan seorang karyawan. Lalu pelanggan tersebut memberikan feedback yang baik terhadap karyawan. Tentunya karyawan akan merasa bangga, merasa senang, karena hal yang dilakukannya bermanfaat untuk orang lain. Lalu, pada jenis applied motivation yang ketiga, terdapat beberapa pendekatan untuk memotivasi karyawan. Di antaranya, mempertimbangkan waktu kerja alternatif seperti flex time, job sharing, dan telecommuting. Pendekatan yang pertama ada flex time. Flex time merupakan waktu kerja yang fleksibel, yang berarti karyawan dapat bekerja dalam jumlah waktu tertentu. Flex time dapat memotivasi karyawan karena sistem waktu kerjanya yang fleksibel sehingga dapat membantu karyawan menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan keluarganya. Lalu yang kedua ada job sharing. Nah, pendekatan job sharing ini mengacu pada 2 atau lebih karyawan untuk saling berbagi terkait dengan pekerjaan mereka. Jenis pekerjaan ini merupakan sebuah solusi sederhana bagi karyawan terkait masalah keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan yang semakin meningkat. Pendekatan yang terakhir ada telecommuting. Telecommuting sendiri memiliki konsep bekerja secara virtual, tetapi pendekatan ini memiliki kelemahan seperti meningkatkan perasaan terisolasi dan mengurangi kepuasan kerja karyawan, serta menyebabkan peningkatan jam kerja di luar batas yang sudah ditetapkan. Namun, bagi karyawan, pekerjaan ini juga berlangsung fleksibel, karena mereka tidak terganggu oleh banyak orang. Nah, selanjutnya, hal yang dipercaya dapat membantu meningkatkan motivasi karyawan. Terdapat 2 bentuk utama dalam keterlibatan karyawan, yaitu yang pertama, manajemen partisipatif. Merupakan pengambilan keputusan bersama, di mana bawahan dapat membagi pengambilan keputusan yang signifikan dengan atasan mereka. Program ini akan efektif jika karyawan memiliki kepercayaan dan keyakinan terhadap pemimpinnya. Dan yang kedua, ada partisipasi perwakilan, yaitu sebuah program di mana karyawan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan melalui kelompok kecil dari perwakilan karyawan. Program ini dapat berguna sebagai metode memotivasi secara langsung. Kali ini saya akan membahas mengenai using extrinsic reward to motivate employees. Yang pertama ada penetapan struktur gaji. Proses awal dalam membayar karyawan yaitu menetapkan tingkat gaji yang memerlukan keseimbangan ekuitas internal dan ekuitas eksternal. Nah, ekuitas internal adalah sebuah nilai dari suatu pekerjaan bagi organisasi yang penetapannya dengan teknis yang disebut dengan evaluasi kepuasan kerja. Sedangkan ekuitas luar atau eksternal adalah kemampuan bersaing gaji perusahaan yang relatif terhadap pembayaran pada industrinya, yang biasanya ditetapkan melalui survei gaji. Yang kedua, ada penghargaan kepada karyawan melalui program pembayaran variabel. Ini ada beberapa bagian dalam penghargaan kepada karyawan. Yang pertama, ada variable pay program, yaitu pembagian keuntungan untuk meningkatkan motivasi dan produktivitas suatu perusahaan. Yang kedua, ada base rate pay plan, yaitu sistem penggajian pekerja yang dibayarkan dengan sejumlah barang yang dihasilkan.
Yang ketiga ada merit based pay plan, adalah rencana pembayaran pekerja dilakukan berdasarkan penilaian prestasi kerja. Yang keempat ada bonus, yaitu rencana pembayaran yang memberi penghargaan pada pekerja atas hasil kinerja yang diraih sekarang, bukan hasil kinerja impresif. Yang kelima ada rencana pembagian keuntungan, yaitu pembagian laba yang berdasarkan pada beberapa metode yang telah disepakati dan dipersiapkan di sekitar daya laba perusahaan. Dan yang terakhir ada rencana kepemilikan saham karyawan, yaitu program subsidi yang dilaksanakan oleh perusahaan di mana pekerja memperoleh bantuan yang biasanya di bawah harga perdagangan sebagai bagian dari subsidi. Selanjutnya ada flexible benefit. Apa sih flexible benefit itu? Flexible benefit atau tunjangan fleksibel adalah program tunjangan yang memungkinkan masing-masing karyawan untuk memilih paket tunjangan yang sesuai kebutuhan dan situasinya secara individual. Flexible benefit dapat mengakomodasi perbedaan tunjangan berdasarkan kebutuhan karyawan sesuai usia, status pernikahan, status pekerjaan dan tunjangan pasangan, dan jumlah serta usia tanggungan sesuai ketentuan yang berlaku. Beberapa organisasi yang telah beralih ke flexible benefit melaporkan peningkatan retensi karyawan, kepuasan kerja, dan produktivitas. Namun, flexible benefit mungkin tidak dapat menggantikan gaji yang lebih tinggi dalam hal memotivasi. Selain itu, karena lebih banyak organisasi di seluruh dunia yang mengadopsi flexible benefit, motivasi individu yang mereka hasilkan kemungkinan juga akan menurun. Kelemahan dari rencana tunjangan yang fleksibel mungkin jelas bahwa lebih mahal untuk dikelola, sebab harus disesuaikan berdasarkan kebutuhan karyawan yang berbeda-beda, yang juga dapat menjadi tantangan tersendiri dalam mengidentifikasi dampaknya dari ketentuan yang berbeda tersebut dalam motivasi karyawan. Contoh dari flexible benefit sendiri seperti BPJS Ketenagakerjaan atau asuransi jiwa dan asuransi kesehatan lainnya, izin sakit, cuti, voucher transportasi umum, tunjangan makan, jaminan hari tua, dan lain sebagainya. Berikutnya ada Employee Recognition Program. Employee Recognition Program adalah rencana untuk mendorong atau motivasi perilaku karyawan tertentu dengan cara menghargai kontribusi karyawan tersebut yang biasa disebut juga dengan program penghargaan. Program penghargaan ini dapat dilakukan dengan memulai dari ucapan terima kasih secara spontan yang bersifat pribadi dan hingga penghargaan yang dipublikasikan secara formal. Bagian terakhir dari materi Applied Motivation ini membahas mengenai bagaimana penerapan teori dari salah satu jenis Applied Motivation yang terpilih, yaitu ada Job Characteristic Model atau biasa disebut dengan JCM. Di dalam JCM sudah dijelaskan bahwa terdapat 5 dimensi karakteristik pekerjaan inti yang menjadi penilaian penting dalam mendorong motivasi karyawan. Nah, yaitu ada skill variety, task identity, task signification, dimensi autonomi, dan ada dimensi feedback. Nah, berdasarkan analisis studi kasus yang dilakukan pada karyawan CV40, Indonesia telah ditemukan adanya pengaruh antara karakteristik pekerjaan terhadap kepuasan kerja karyawan yang dikira mencapai sebesar 32,4%. Dalam penelitian tersebut dinyatakan bahwa karakteristik pekerjaan mempunyai pengaruh yang signifikan serta dikatakan positif terhadap kepuasan kerja karyawan. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan data primer dan sekunder ini juga menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner yang diadaptasi dari Job Diagnostic Survey yang dikembangkan oleh Oldham, Heckman, dan Stepina pada tahun 1978. Setiap item instrumen variabel ini menggunakan skala Likert yang masing-masing item terdiri atas skala 1 sampai dengan 7. Nah, kira-kira apa sih yang menjadikan karyawan di CV40 Indonesia ini dapat memiliki tingkat kepuasan kerja yang tinggi? Mari kita cari tahu. Dengan menggunakan elemen dari Job Characteristic Model, kita dapat mengetahui faktor yang mempengaruhi kepuasan dalam karyawan seperti pada dimensi pertama, yaitu skill variety atau kemampuan keterampilan karyawan yang tinggi dapat dilihat dengan banyaknya pembuatan produk yang berbeda-beda sehingga mendorong pekerjaan karyawan CV40 Indonesia memiliki kompleksitas dan tingkat variasi yang tinggi. Karena itu, karyawan tidak hanya harus bekerja membuat produk minuman saja, namun juga harus mengendalikan inventory bahan baku di counter. Dimensi kedua ada task identity atau identitas tugas, yang dirasakan juga sudah cukup baik karena dapat diindikasikan dengan tingkat keterlibatan karyawan CV yang baik
untuk menyediakan pesanan untuk setiap pelanggan yang memesan produk minuman kepada mereka, mulai dari greeting hingga menyajikan pesanan pelanggan. Lalu dimensi ketiga yaitu task significance atau signifikansi tugas juga sudah dikatakan baik karena dapat dilihat di saat karyawan berhasil melayani pelanggan dengan baik serta menyajikan produk yang berkualitas sehingga membuat pelanggan menyukai produk tersebut. Maka karyawan akan merasa pekerjaan mereka itu dapat berpengaruh terhadap pelanggan mereka. Mereka juga menyadari bahwa bila mereka bekerja dengan baik, hal tersebut akan mempengaruhi tingkat penjualan produk. Nah, ketiga dimensi pekerjaan inti yang telah kita bahas tadi telah menunjukkan signifikansi yang baik sehingga membuat karyawan pada CV Fruity Indonesia mampu merasakan makna penting dari pekerjaan mereka. Selanjutnya, pada dimensi keempat yaitu ada autonomy atau otonomi menurut Heckman 1977 yang mengatakan bahwa otonomi yang baik dapat dilihat dari kebebasan pribadi karyawan untuk mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan upaya, inisiatif, dan keputusan mereka sendiri. Contoh otonomi yang dirasakan oleh karyawan CV Fruity Indonesia adalah di saat mereka memiliki tugas untuk harus menentukan apakah perlu untuk menambah stok bahan baku atau tidak. Selain itu, juga adanya tugas untuk menghadapi pesanan konsumen yang tidak biasa. Dengan otonomi yang baik, seharusnya karyawan dapat menggunakan pertimbangan mereka sendiri untuk menghadapi tugas-tugas tersebut. Kemudian dimensi terakhir yaitu ada feedback atau umpan balik. Menurut Heckman pada tahun 1977, hal ini dapat membantu karyawan untuk memahami kinerja mereka selama ini. Contoh dari feedback atau umpan balik yang dikatakan tinggi pada karyawan CV Fruity Indonesia adalah ketika karyawan bagian counter harus merekapitulasi setiap item produk yang telah dijual secara manual setiap harinya. Sehingga pada akhir jam kerja, karyawan mampu mengetahui bagaimana kinerja mereka pada hari tersebut dengan cara melihat jumlah penjualan produk pada hari itu. Bila penjualan produk khususnya produk spesial sangat banyak, dapat dipastikan bahwa kinerja mereka dikatakan baik. Setelah kita mengetahui detail faktor-faktor dari hasil data mengenai tingginya kepuasan kerja pada karyawan CV Fruity Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa dengan menggunakan 5 dimensi pekerjaan inti dari salah satu elemen penting job design, yaitu job characteristic model atau JCM ini, mampu bermanfaat untuk membantu menjelaskan mengenai tingkat kepuasan kerja pada suatu karyawan perusahaan. Nah, sekarang kita akan mengupas tentang kelebihan dan kelemahan JCM. Apa saja ya kira-kira? Untuk kelebihannya, JCM ini dapat menghasilkan kepuasan kerja karyawan, meningkatkan komitmen organisasi, meningkatkan motivasi, serta kesadaran karyawan akan pentingnya pekerjaan. Lalu, untuk kelemahannya, ketika JCM diterapkan di beberapa negara dengan budaya yang berbeda, akan terdapat hasil yang tidak konsisten. JCM ternyata relatif individualistik, di mana hal ini menunjukkan bahwa strategi pekerjaan ini memiliki efek yang berbeda pada budaya kolektivistik. Oke, gimana nih teman-teman pembelajar? Kira-kira udah lebih memahami dan lebih tercerahkan belum? Terkait apa itu applied motivation dan cara-cara mengaplikasikannya. Well, semoga penjelasan dari kami bisa membantu teman-teman sekalian untuk lebih memahami materinya ya. Sekian dari kami dan terima kasih sudah menyaksikan.